Diraupi karo didusi, Pak. Niko KST Konades Kak Herno. Mengke apa? Tesih panasen. Bikin kita seger. Nggih. Monggo kakak semua dibantu temannya yang belum masuk nggih, bisa dihubungi dulu. Di absen dulu Kak, siapa yang belum masuk mungkin teman-teman yang lain bisa membantu nanti. Sampun Kak, di WA sudah saya WA yang warna putih belum masuk itu Kak. Minta tolong Kak ya.
Kak Agus sudah saya hubungi Kak, ini baru mau masuk grup, mau nyalakan laptop dulu. Berarti oh,
Kita mulai kakak-kakak semua ya. Oke. Apakah suara saya bisa didengar kakak semua? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ya, bisa, Oke. Kak. Oke, sebentar Kak. Seneng ae ning kene. Wis diem ning kene. Cek. Bisa terdengar Kak Agus dan teman-teman yang lain? Bisa, Kak. Oke. Bisa, Kak. Jadi Bisa, baru Kak. ada kendala sinyal Kak tadi. Oke. Iya, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, guys. Siang hari ini kita bisa bertemu kembali. Insya Allah nanti ada 2 CP, ya. Nanti kita saling bersama-sama berkolaborasi. Oke. Alhamdulillah ini sudah masuk semua Kak ini Kak. Alhamdulillah nanti. Nah, Kakak, hari ini kita akan bersama-sama berkenaan dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Itu nanti adalah sebuah penguatan, nggih. Sebelum nanti hari Minggu kita nanti akan melaksanakan yang namanya luring, nggih. Insyaallah nanti luring akan terlaksana kurang lebih adalah 1 minggu. Seperti itu Kakak semua. Nah, Kakak semua, sebelum menginjak materi inti, nah ini kesepakatan bersama seperti biasanya, nggih. Mohon Kakak semua nanti saling membantu ya, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, saling menghargai. Ketika nanti ada yang masih terbuka, nanti saling mengingatkan, hadir seutuhnya dalam kolaborasi siang hari ini. Berikutnya adalah menghargai waktu bersama. Berikutnya adalah kita maksimalkan nih, ada fitur chat, ya nanti kita bersama-sama dapat memaksimalkan. Berikutnya adalah silakan kakak nanti ketika berkolaborasi butuh nih
Kak mau bertanya Kak, ini minta saran dan lain waktu kolaborasi, waktu nanti ada room, waktu nanti ada presentasi silakan digunakan ya, yang ini. Berikutnya ketika nanti ada kendala seperti biasanya, monggo nanti bisa segera memberitahu. Berikutnya Kak, hari ini kita pembelajaran 1 dan 2, yaitu ada 2 JP, yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak ya. Kemarin kita sudah nih ya keterampilan mengajar yang efektif, kemudian ada penyajian gerak. Kakak semua harapannya adalah yaitu hari ini kita ada tujuan dalam berkolaborasi, yaitu adalah kita ada tujuan, diharapkan nanti peserta akan saling belajar, ini ya belajar ya. Nanti ada pun materi yang ada dan juga nanti ikut berbagi, di mana berbagi sebuah referensi, beberapa referensi dalam penyajian tugas gerak ya. Kemarin ada gerak memakai peluit ataupun yang lain berdasarkan pengalaman. Berarti nanti ada nih Kak ya, saling belajar berbagi berdasarkan pengalaman. Di mana Kak Eri, di mana Kakak semua bekerja ya. Hasil diskusi dengan kelompok. Nanti berarti ada sebuah diskusi secara kelompok berkenaan dengan pengalaman ya, pengalaman peserta. Mengenai apa Kak Eri? Mengenai tugas gerak. Ya, seperti itu Kakak semua. Next adalah agendanya seperti ini Kak. Ya, berburu referensi penyajian tugas gerak, berbagi referensi penyajian tugas gerak, kemudian terakhir adalah sebuah refleksi. Nah, kita review nih ya, review. Review apa Kak Eri? Yaitu P1 dan P2. P1 ini adalah materi waktu kemarin itu Kak, ya hari Rabu ya. Hari Rabu materinya apa nih? Apa saja yang Kakak ketahui mengenai materi hari Rabu. Kemudian hari Kamis kemarin. Monggo waktu dan tempat silakan Kakak bisa tulis nih ya, bisa tulis di kolom chat berkenaan dengan materi singkat P1, P2 yang sudah Kakak pelajari yang masih diingat itu apa saja. Monggo menuju kolom chat ya, saya tuliskan Kak. Nah, monggo tuh. Nah, di bagian bawahnya monggo Kakak bisa menuliskan berkenaan dengan review singkat materi P1 dan P2. Waktu dan tempat kami persilakan, Kak. Silakan Kakak bisa melihat LMS yang ada atau modul yang sebelumnya dipelajari Kak. Ya, di LMS juga sudah ada itu. Monggo dilihat dulu referensi-referensi yang ada.
Itu sudah beberapa. Kak Winda juga sudah menuliskan. Kak Indri, terima kasih Kak Indri, terima kasih Kak Sri Rezeki, Kak Esti juga. Monggo teman-teman, kakak-kakak yang lainnya bisa menyusul. Saya tulis kembali supaya tidak terlalu jauh nanti yang di atas. Kumpulkan di situ nggih. Alhamdulillah. Ini saya bacakan untuk KST ya tentang 9 aspek. Betul. Ya P2 perhatian murid konten isyarat atau CUI. Kemudian Kak Sri Rezeki. Pembelajaran yang harus sesuai. Ada Kak Indri juga. P1-nya ada kriteria pembelajaran efektif, pengalaman bermakna, aktivitas gerak. Yang P2-nya konsep mendapatkan perhatian peserta didik, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ya, Kak Winda, 9 aspek pembelajaran efektif, pendekatan peserta didik. Kak Rezeki, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, mendapatkan perhatian peserta didik. Kak Pujiarto juga. Kak Beni, kita mempelajari terkait aspek pembelajaran yang efektif memahami cara mengenangani peserta didik. Kak Kuku, review singkat dalam materi singkat, banyak hal dapat rasakan pahami. Kak Dwi Primadona, konsep pembelajaran dan pembelajaran yang efektif. Kak Edi, P1 tentang pembelajaran yang efektif. Kak Aris Budi Susanto, ya, terima kasih kakak semua. Ya sudah masih teringat ternyata, masih teringat berkenaan dengan hal tersebut. Nah, next berikutnya kakak adalah sekarang berburu ya kak ya. Ya berburu referensi penyajian tugas gerak. Seperti itu. Nanti kegiatannya adalah, bentar, saya tahapkan dulu.
Bentar. Nah, tugas dari kakak semua ini nanti adalah masuk room, di mana nanti ada 3 kelompok, di mana kakak nanti akan berburu mencari referensi ya terkait sebuah penyajian tugas gerak ya yang bisa diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran PJOK. Oke. Kemudian setelah nanti berdiskusi tuangkan tuh Kak ya hasil diskusinya nanti pada lembar kerja yang nanti sudah kami persiapkan. Durasinya berapa menit Kak Eri? Nanti berburunya itu kurang lebih 40 menit. Jika sudah semua nanti masuk ke room utama ini ya, berikutnya nanti kakak semua akan berpresentasi. Seperti itu kakak semua. Nah, Kak Eri, apa ini berkenaan dengan hal tersebut? Nah, saya masukkan ini Kak. Nah, silakan Kakak bisa di-download dulu. Ya, di-download dulu berkenaan dengan hal tersebut ya Kak semua. Silakan di-download dulu. Itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nggih. Seperti itu. Apakah sudah bisa masuk Kakak semua? Oke, sudah bisa masuk semua? Sudah, Kak. Sudah di-download Kak Winda? Kak Esti? Nah, untuk singkat waktu saya bagi nih. Ya, saya bagi breakout-nya ya menjadi 3 kelompok Kak ya. Timernya nanti adalah 40 menit. Oke, 2 menit. Kita buat acara. Nah, ini ya sini. Gambar ya aku mana ini sudah saya bagi. Oke. Nah, nanti ketika nanti kakak sudah sama dengan dan kelompoknya, silakan nanti berdiskusi, tuangkan dalam lembar kerja tersebut, ya, lembar yang sudah kakak download itu. Seperti itu, bisa dimengerti kakak semua? Oke, bisa nggih? Ini saya langsung, Kak, silakan nanti masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan kakak semua sudah. Nah, silakan. Ini tadi saya pakainya sistem acak, nggih, pakai aplikasi sehingga nanti teracak sendiri nanti. Kakak semua nanti. Nah. Monggo kakak, silakan masuk ke kelompoknya. Ya. Kelompok 2 hampir penuh. Kelompok 1 juga hampir penuh. Kelompok 3 masih tertumpuk. Monggo, kelompok 3. Baik, kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Oke, monggo silakan. Kita kelompok 3 ya. Nggih, Kak Winda, kelompok 3 Kak Winda.
Oke, siap, Kak. Oke, saya tinggal dulu menuju ke kelompok yang lain dulu Kak Winda. Ya, siap, Pak. Enggak, Pak Beni, Kak Beni, ditindaklanjuti. Kalau jam riyen, Mak, yang kita melengkapi hasil visitasi tadi dari asesor, ngeluh sih rae, Pak. Yang siji asesore rada ngeri.
Halo. Pak Aris, gimana? Pak Beni. Proses, Kak. Oke. Ini aku udah selesai. Tak share screen ya, Kak. Nanti nek Oke, coba. ada kesalahan nganu. Oke. Udah kelihatan belum? Udah. Udah, Kak. Dibaca dulu. Udah, Kak. Nih, yang C. Tapi intinya sama, Kak. Dengan Oke, ini Kak, yang keterampilan Ki menahapkan konten dan aspek organisasi. yang Kita kelompok 3 ya. kelompok 3 sama 1. Kelompok 3, Kak. Podo to intine. Sama. Intine podo ya, Kak ya. Oke, ini tak ganti nak. Berarti kita ganti kelompok 3 ini sing. Oke, ini Kak udah, Kak. Yang perlu yang mana, Kak? Ini udah. Udah. Udah tak ganti. Tadi kan aku tulis di kelompok 2. Tak kirain udah di kelompok 3. Oke, kelihatannya. Cuma Ini gimana? ngambilnya Ada. kan di permainan bola voli. Ya, apa-apa. Daripada jenengan sudah selesai kan, pakai yang ini aja, Kak. Pakai itu juga nggak apa-apa. Nanti ditambahin aja, Kak. Udah. Saya kira itu sudah cukup. Udah ya, betul ya? Ya. Oke, siap. Tak hentikan share screen-nya.
Selamat siang. Halo, Kakak masih mendengar saya? Iya, Oke. Oke, tadi baru ke belakang ini Kak tadi Kak. Mohon maaf sebentar. Oke, Kakak untuk kelompok 1. Sinten Kak nggih? Ya siap, kami dari kelompok 1. Nggih. Monggo Kak. Waktu dan tempatnya Pak nggih. Waktu 10 sampai 15 menit. Ya, terima kasih. Izin berbagi layar. Maaf, apa suara kami terdengar? Siap, sudah Kak. Monggo. Kami dari kelompok 1 berburu atau berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kelompok 1 nama anggota yaitu Kak Kukuh Prabowo, Desti Rahayu, saya Indri Widiatmiko, Kak Wakit, dan Kak Titik Tumaina. Dalam poin 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu menetapkan tanda pemberian salam kepada peserta didik yang tidak fokus, instruksi dengan menggunakan fluid, memberikan isyarat dengan tangan sebagai tanda barisan siswa, terus mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, mengatur posisi peserta didik ketika berbaris maupun melakukan tugas gerak, tidak menghadap ke keramaian, tidak melawan arah matahari, dan lain-lain. Ya, selanjutnya memperhatikan keselamatan siswa selama proses belajar mengajar, jauh dari lalu lintas berkendaraan, lapangan yang bersih dari sampah, dan benda yang berbahaya bagi peserta didik. Terus yang poin ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yaitu memberikan salam ketika peserta didik terlihat mulai tidak fokus. Gunakan intonasi suara yang berbeda untuk menarik perhatian dan menekankan poin penting. Berdiri di tempat yang mudah dan dilihat oleh semua peserta didik. Penggunaan waktu yang efisien, kami berkolaborasi yaitu menyusun dokumen perencanaan yang baik dan dapat diakses dengan mudah saat pembelajaran. Kemampuan modifikasi alat atau modifikasi, memiliki skill komunikasi dengan orang tua yang baik, memiliki sikap reflektif yang selalu siap beradaptasi dengan situasi saat pembelajaran berlangsung, memahami karakteristik setiap peserta didik, pemanfaatan waktu dengan tepat dan tepat capaian tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak, yaitu kami memilih renang gaya bebas. Urutan pengajaran yang dilakukan adalah ketika memulai belajar renang gaya bebas, tangan berpegangan pada pinggir kolam. Dalam melakukan gerakan kaki gaya bebas, usahakan agar kaki tetap lurus dan gunakan tendangan, mengepak dan dengan ringan yang gimana kita ketika ini kurang. Selanjutnya bergerak dari lutut ke jari kaki, kekuatan berasal dari pinggul kalian dan menendang dengan gerakan pendek dan cepat serta gerakan kaki yang ke bawah dilakukan agak kuat, terutama gerakan pergelangan kaki karena ini berfungsi untuk tenaga pendorong dan pengatur keseimbangan tubuh. Latihan gerakan kaki ini dapat dilakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam, berpasangan dengan teman, dan memakai alat bantu pelampung. Latihan gerakan kaki bisa dibarengi dengan latihan pengambilan nafas, dilakukan sampai lancar. Kemudian kita bisa meminta seorang teman untuk memegang bantu pelampung sehingga bisa menyeberangi kolam dengan menggerakkan kaki dan tangan tetap dipegangi atau memegang pelampung. Sekarang bagian tangan yang harus dilatih dengan bantuan teman atau sendiri dengan cara dipegang kedua kaki oleh teman atau disangkutkan ke pinggiran kolam, lalu kalian lakukan teknik gerakan tangan gaya guling depan. Itu guru membariskan siswa dengan menggunakan isyarat fluid, guru menanyakan kondisi siswa, kemudian dilanjutkan dengan presensi dan kesiapan belajar siswa. Guru melakukan ice breaking, guru menyampaikan materi dengan tujuan pembelajaran, guru memberikan kesempatan untuk mencari permasalahan dalam mempelajari materi lewat video, buku, paket, LKS, atau sumber lain. Guru memberikan contoh atau melalui model, yaitu siswa memperhatikan dari sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir. Sikap awal berdiri tegak, jongkok di belakang matras, letakkan dua telapak tangan di atas matras, tundukkan kepala, lalu dagu, dan melakukan penutup. Terus isyarat
kuil pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan melempar bola mendatar dalam permainan kasti. Menemukan hitungan dalam melakukan gerakan, contohnya 1 sikap siap, kaki dibuka, kaki kiri di depan ditekuk, kaki kanan di belakang. Hitungan 2, tangan kanan memegang bola di atas bahu, tangan kiri lurus setinggi dada, pandangan ke arah sasaran. Hitungan ketiga, tangan yang memegang bola diayunkan ke depan untuk melempar bola, arah bola setinggi dada. Dan hitungan keempat, ikuti dengan melangkahkan kaki kanan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Terus isyaratku yang kedua adalah guling depan, menggunakan hitungan dalam melaksanakan gerakan. Contoh, menyebutkan 1, siswa menaruh tangan di matras, 2, kepala masuk, 3, badan condong dan didorong berguling ke depan, atau dengan contoh begitu seterusnya. Demikian presentasi kami dari kelompok 1. Mohon masukannya atau lanjut di kelompok. Sudah bagus Kak Indri, sangat lengkap Terima kasih. sekali. Lanjut aja Kak. Iya. Monggo, silahkan. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 Kak Edi. Monggo Kak Edi presentasi. Kak Dwi Primadona kayaknya tadi sibuk, coba ditampilkan. Punya saya itu terlalu sederhana, mau nampilkan. Ini alasan ya Pak. Iya. Apa punya saya aja yang ditampilkan? Nggak apa-apa Kak Edi. Punya saya malah belum selesai tadi. Jadi nggak jadi saya teruskan. Ya udah saya aja dulu. Nanti digabung dengannya Kak digabung Dona jadi sama satu. Kak Edi jadikan satu, nggak apa-apa. Itu Kak Pujiarto dipresentasikan, coba punya Selamat siang. Saya ingin berbagi preferensi inspiratif penyajian tugas gerak. Yaitu saya kelompok 2, nama anggota Edi Purnomo, Dwi Primadona, Sri Rezeki, Nyuti Hadayani, Kak Pujiarto, Kak Agus Suseno. Mendapat perhatian dari peserta didik yang poin A yaitu menetapkan tanda prosedur aktivitas interaktif melibatkan siswa dalam diskusi dan permainan edukatif, simulasi. Poin kedua, teknologi pembelajaran menggunakan alat bantu visual. Poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Poin B yang pertama, mengatur ruang kelas agar nyaman dan bebas dari gangguan. Poin B yang kedua, di lapangan memodifikasi sarana dan prasarana. Untuk poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Poin C yang pertama, menggunakan poster, grafik, dan hiasan kelas yang relevan dengan materi pelajaran untuk menciptakan suasana yang menarik. Bentar ya, tak lihat dulu. Oh, sudah on mic ya. Sampai poin C yang kedua, memanfaatkan pojok baca. Terus berikutnya D, penggunaan waktu yang efisien. Poin D yang pertama, tidak bertele-tele dalam menyampaikan materi. Poin D yang kedua, jangan terlalu banyak ceramah. Nanti membuat anak menjadi bosan mungkin ya kalau kita berbanyak cerita. Terus 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, urutan mengajar yang dilakukan. Yaitu 1, gerak lokomotor. Dijelaskan mengenai belajar gerak lokomotor itu berpindah tempat, yaitu dijelaskan mengenai berjalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itu berarti sudah berpindah tempat. Terus yang kedua, gerak non lokomotor. Dijelaskan cara meliukkan kanan dan ke kiri, karena itu tidak berpindah tempat. Siswa mensimulasikan meliuk dan ke kanan dan ke kiri. Terus isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, gerak lokomotor yaitu memperhatikan setiap gerakan siswa, mencontohkan kembali gerakan yang belum bisa, membenarkan yang bagian tubuh yang siswa yang gerakannya kurang sempurna. Terus gerakan non lokomotor yaitu memperhatikan setiap gerakan siswa,
mencontohkan kembali gerakan yang belum bisa, membenarkan bagian tubuh siswa yang gerakannya kurang sempurna. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Untuk saran dan masukannya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada masukan, kawan-kawan, kakak-kakak, atau langsung ke kelompok 3 ya. Silakan Oke, kelompok 3. siap. Izin share screen ya, Kak. Ya, tak keluar dulu. Oke. Siap. Inilah. Oke. Udah kelihatan, Kak? Oke, sudah Kak. Monggo. Oke, siap. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota dari ada Kak Aris Budi Sutanto, ada Kak Suharno, ada Kak Beni Budi Kurniawan, ada Kak Ika Nila Krisdianti, dan ada saya sendiri yaitu Winda Fatmasari. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur, yaitu tanda mulai dan selesai aktivitas. Gunakan tanda khusus seperti peluit atau kata kunci untuk menandai awal dan akhir aktivitas. Yang kedua, memberikan instruksi yang jelas dan terarah kepada peserta didik dalam bentuk komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Contoh komunikasi secara verbal yaitu guru berteriak atau berhitung dari 1 sampai 3 agar berkumpul di lapangan. Sementara komunikasi secara nonverbal contohnya dengan tepukan tangan atau dengan cara membunyikan peluit sebagai isyarat yang diberikan guru kepada peserta didik. Selanjutnya ada mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Ini jika cuaca tidak memungkinkan kegiatan luar kelas ruangan atau bisa dibilang hujan atau panas berlebihan, siapkan kegiatan fisik yang dapat dilakukan di dalam ruangan seperti aerobik atau permainan yang melibatkan gerakan sederhana. Selanjutnya ada memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Untuk ini, isyarat yang disampaikan ke peserta didik harus jelas dengan cara menggunakan komunikasi secara verbal, nonverbal, secara jelas, keras, dan nyaring. Yang kedua, menggunakan media berbasis IT yang bisa digunakan untuk media belajar seperti LCD, proyektor, speaker, dan lain-lain. Selanjutnya ada penggunaan waktu yang efisien. Nah, yaitu buat rencana pembelajaran yang struktur, jelas, dan terperinci dengan tujuan pembelajaran, kegiatan, dan alokasi waktu untuk setiap segmennya. Yang kedua, pisahkan waktu untuk pemanasan, aktivitas inti, dan pendinginan dengan jelas. Setiap bagian harus memiliki durasi yang sesuai. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, itu keterampilan gerak yang diajarkan ada lempar tangkap bola, urutan pengajaran yang dilakukan ada persiapan yang terdiri dari pemanasan, penjelasan, teknik, dan tujuan pembelajaran. Ada penyajian teknik, yang terakhir ada evaluasi. Yang kedua, lempar bola datar, yaitu urutan pengajarannya bisa posisi tubuh, yang pertama, yang kedua posisi tangannya seperti apa, posisi kaki, dan arah bola. Yang ketiga ada isyarat atau clue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yang pertama lempar bola datar, isyaratnya pandangan mata mengarah ke lawan. Yang kedua peluit berbunyi 1 kali gerakan dimulai. Yang kedua lempar bola lambung, pandangan mata mengarah ke sasaran. Yang kedua peluit berbunyi 2 kali, lempar lambung. Mungkin itu dari kelompok 3. Teman-teman mungkin menambahkan saran atau apa? Terima kasih. Nggih, alhamdulillah nggih 3 kelompok sudah terpresentasi nggih. Matur suwun kakak-kakak semua. Nggih, matur suwun.
Alhamdulillah tadi nggih ada poin penting bisa monitor Kak Indri. Tadi tertarik dengan yang dibacakan Kak Indri. Kak Indri? Siapa? Kak Indri tadi dibacakan berkenaan dengan adanya sebuah kolaborasi dengan orang tua kelihatannya Kak ya. Kalau katanya kayaknya enggak ya Kak. Ada tadi. Ada orang tua gitu tadi ada enggak ya? Enggak. Kolaborasi. Iya, ada orang tua pada poin yang dokumen pembelajaran itu fokus keselamatan siswa selama proses belajar mengatur enggak ada ya Kak? Oh enggak ada ya? Enggak ada. Mungkin di awal mungkin. Ya, tadi awal-awal kelihatannya nggih ada kolaborasi orang tua atau orang tua saja gitu tadi. Mengatur posisi untuk tidak mudah keramaian, tidak Nggih. menggunakan matahari, memperhatikan keselamatan siswa selama proses Oh iya, yang belajar. yang keselamatan siswa tadi Kak. Iya, yang keselamatan ada cerita baik apa Kak ketika ada pembelajaran yang memang buat siswa itu aman. Nah, seperti itu yang sudah pernah dipraktekkan oleh kakak-kakak di dalam kelompok apa tadi? Ada cerita seperti apa Kak? Ini cerita pribadi karena apa ya, di lingkungan sekolah itu kan ada lapangan itu. Nah, ternyata itu di lingkungan itu kan dekat dengan perkampungan. Itu pernah terjadi, tapi untungnya itu cuma sepeda. Karena bocah anak peserta didik itu fokus bermain tanpa melihat lingkungan sekitar. Ternyata di sebelah saat melintas itu ada seorang warga sekitar itu mencari rumput, ya, bawa sepeda, bawa beranjang itu ya, ternyata bocah terserempet itu. Ya, makanya kita masukkan di situ. Gitu. Nah, antisipasinya Kak, antisipasi ketika itu supaya tidak terjadi? Nah, setelah itu ternyata ada akses masuk pagar di SD itu kita tutup. Nah, kita memberitahu di lingkungan sekitar kalau ada proses pembelajaran, tolong lewat di sebelah jalan yang sudah akses dari desa itu. Kami bersama kepala sekolah untuk memberitahu, khususnya juga para pedagang yang kaki lima yang ikut berjualan di lingkungan sekitar sekolah itu, juga menghimbau kepada para pedagang-pedagang itu untuk saat proses belajar mengajar di lapangan terjadi atau satu upacara untuk menjaga kondusivitas itu. Ya, mungkin kami punya penyelesaian seperti itu Kak. Siap, pengalaman yang sudah pernah terjadi dan sudah pernah dipraktekkan Kak ya. Iya. Nggih. Walaupun ngeten kelihatan seperti itu saja memang itu luar biasa Kak. Apalagi itu sudah dipraktekkan kepada anak didik nggih. Sehingga ada rasa aman baik dari segi anak, sekolah maupun juga dari orang tua. Terima kasih Kak Indri nggih. Iya, sama-sama Kak. Nggih. Kakak semua, alhamdulillah tadi sudah 3 presentasi ya, kurang lebih tadi 40 menit sudah terlewati. Nggih, mohon izin. Untuk berikutnya adalah kita kegiatannya adalah sebentar. Nah, berburu referensinya sudah. Berikutnya adalah berbagi referensi sudah tadi. Pesan kuncinya seperti ini Kak, bahwa semakin banyak, semakin kaya referensi seorang guru dalam mengembangkan strategi di luar modul untuk mendapatkan perhatian dari siapa Kak Eri? Dari peserta didik tentunya, dalam mengembangkan konten, dalam mengkomunikasikan isyarat, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Seperti itu ya. Berikutnya adalah sebuah refleksi. Nah, monggo ada beberapa hal ya, monggo saya taruh refleksinya, nanti silakan ditulis di kolom chat berkenaan dengan hal ini ya. Saya tulis dulu. Ini yang pertama adalah seperti ini kakak-kakak semua. Berikutnya adalah ini. Silakan kakak bisa
sebelum nanti kita ke tahap berikutnya, refleksinya seperti ini kakak semua. Oke. Yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak? Yang kedua, apakah ada informasi menarik? Kakak ini pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak memberikan alasannya. Oke. Monggo kakak pada tahap refleksi, monggo bisa menulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak semua.
Monitor Kak Winda. Ini ada Kak Winda juga ini sudah menjawab ini. Termonitor Kak Winda? Ya Kak, halo Kak. Coba Kak diwakili teman-teman membacakan yang punya Kakak, yuk. Oke. Yang pertama tadi pertanyaannya apa ya Kak? Oh, Sudah mulai ini. anu ini. Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Ada, yaitu penyajian tugas gerak akan membantu guru untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran, sehingga dapat ada perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Untuk yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasan. Ada, yaitu isyarat atau clue. Ini sangat menarik karena kita bisa mengefektifkan waktu, membuat pembelajaran yang menarik, membuat siswa lebih antusias dengan adanya isyarat-isyarat yang kita berikan. Seperti itu Kak Eri. Siap Kakak. Alhamdulillah ya sudah bisa mewakili kita semua. Selanjutnya, nah ini sesi terakhir kita saling belajar berbagi berkenaan dengan refleksi tersebut. Tak terasa Kak Winda dan teman-teman sudah berhenti ya, terima kasih ya. Monggo, yuk sebelum kita berdoa kita foto terlebih dahulu yuk. Kita bisa buka open kamera dulu. Kak Indri yuk, kita dibantu foto Kak Indri. Siap Kak. Yuk. Wah. Yuk dihitung yuk. 1, 2. Belum Oh, belum. Kamera. Belum pada baru 3. Baru 3 Kak. Enggak apa-apa. Baru 4. Kak Wakit, Kak Suwarno, Kak Ika udah, Kak Dona. Sinyalnya agak belum kebagian. Yuk monggo kita siap, kita hitung 1. Monggo, Bapak Ibu. 2, 3. Peace. Yo, kita ulangi. Yo, gaya. Satu, 2, 3. Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita berakhir, mangga berdoa menurut agama masing berdoa dimulai. Matur suwun kakak-kakak semua, nggih, matur suwun sangat. Monggo bisa dilakukan kegiatan yang lain dan kita nanti bertemu di tatap luring hari Minggu. Semangat kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari Minggu itu kita pakai baju apa Kak ya? Hari Minggu Nanti ada pemberitahuan. Nanti ada pemberitahuan selanjutnya. Iya. Siap Kak. Nggih, monggo melanjutkan kegiatannya, nggih. Terus korot Kak Edi. Iya. Pakai korot.